Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama Bu Zulfiah dalam pembelajaran KMD, Kemuhammadiyaan. Hari ini kita akan belajar KMD tentang mengenal tokoh Muhammadiyah. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, hari ini kita akan belajar salah satu tokoh Muhammadiyah. Beliau pernah menjadi pemimpin Muhammadiyah pada tahun 1928. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama dan beliau juga pernah menjabat sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah di Gresik. Siapakah beliau? Ya, bagus. Beliau bernama Kiai Haji Fakih Usman. Penasaran bagaimana kisah masa kecil Kiai Haji Fakih Usman? Yuk, simak video berikut ini. Anak-anak, kita akan belajar kemuhammadiyaan. Hari ini kita belajar bab 5 mengenal tokoh Muhammadiyah. Setiap organisasi perlu tokoh yang menjadi panutan bagi anggotanya. Banyak tokoh Muhammadiyah yang perannya sangat penting bagi umat Islam. Tokoh Muhammadiyah juga aktif dalam membangun negara. Keikhlasan dalam menjalankan tugas dengan amanah, insya Allah menjadi berkah. Pernahkah kalian melihat tokoh Muhammadiyah ini? Ya, ini adalah Bapak Profesor Haidar Nasir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015 hingga sekarang. Yang ini juga adalah tokoh Muhammadiyah, yaitu Profesor Din Samsudin, pernah juga menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Gambar ini adalah Presiden Republik Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Profesor Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kalau ini tidak asing lagi adalah Profesor Muhammad Amin Rais. Ini juga pernah menjabat menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Anak-anak, sebelum kalian lebih lanjut mengenal Kiai Haji Fakih Usman, Kiai Haji Fakih Usman merupakan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersingkat pada tahun 1968. Sedangkan Kiai Haji A.R. Fahrudin adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah terlama periode tahun 1968 hingga 1990. Hari ini materinya adalah tentang masa kecil Kiai Haji Fakih Usman. Kiai Haji Fakih Usman dilahirkan di Gresik, Jawa Timur tanggal 2 Maret 1904. Ia berasal dari keluarga santri sederhana dan taat beribadah. Fakih Usman merupakan anak keempat dalam keluarga yang gemar akan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan umum. Masa kecilnya dilalui dengan belajar membaca Al-Quran dan ilmu pengetahuan umum dari ayahnya sendiri. Menginjak usia remaja, ia belajar di pondok pesantren di Gresik. Kemudian, antara tahun 1918 sampai 1024, dia menimba ilmu pengetahuan di pondok pesantren di luar daerah Gresik.
Dengan demikian, Fakih Usman juga banyak menguasai buku-buku yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. Karena penguasaannya dalam bahasa Arab, dia juga terbiasa membaca surat kabar dan majalah berbahasa Arab terutama dari Mesir, yang berisi tentang pergerakan kemerdekaan. Apalagi pada penghujung abad 19 dan awal abad 20 itu, di dunia Islam pada umumnya sedang terjadi gerakan kebangkitan. Fakih Usman dikenal ulama cendekia, juga merupakan sosok yang dikenal memiliki etos entrepreneurship yang kuat. Di Gresik, Fakih Usman melakukan kegiatan bisnis cukup besar dengan mendirikan beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan alat-alat bangunan, galangan kapal, dan pabrik tenun di Gresik. Bahkan dia juga diangkat sebagai Ketua Persekutuan Dagang Sekawan se-daerah Gresik. Gresik sejak lama memang dikenal sebagai kota perdagangan dan bandar yang banyak dikunjungi oleh Cina, Arab, Campa, dan Gujarat. Karena letaknya yang strategis, Gresik juga sebagai pintu gerbang dan tempat masuknya berbagai budaya, termasuk tempat awal mula masuknya Islam di Jawa. Pada Muktamar ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, Kiai Haji Fakih Usman terpilih menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk periode 1968 hingga 1971. Namun, Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Tepatnya tanggal 3 Oktober 1968, beliau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hanya memimpin beberapa bulan saja. Sebelum menjabat sebagai Ketua Umum, pada Muktamar ke-35 tahun 1962, Kiai Haji Fakih Usman merumuskan tentang kepribadian Muhammadiyah. Fakih Usman pada kepemimpinan Kiai Haji Baidowi pernah berpidato dengan judul "Apakah Muhammadiyah itu?". Pidatonya mendapat sambutan yang serius dari para cendekiawan Muhammadiyah lain. Dari pidato tersebut kemudian dibentuklah tim perumus kepribadian Muhammadiyah. Hasil rumusan tersebut setelah disempurnakan dan disahkan dalam sidang pleno Muhammadiyah, lahirlah matan rumusan kepribadian Muhammadiyah. Beliaulah Fakih Usman, ulama perumus kepribadian Muhammadiyah. Kiai Haji Fakih Usman, dia memang jempolan saat merumuskan pemikiran termasuk lewat tulisan. Kecakapan berorganisasinya teruji lewat berbagai jabatannya di Muhammadiyah. Di level negara, dia dipercaya, antara lain sampai 2 kali menjadi Menteri Agama. Sampai saat ini, kepribadian Muhammadiyah dijadikan landasan dan sebagai jati diri dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Seperti yang ada di sampul buku kalian bagian belakang SD Mugres bertuliskan, Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Gresik menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada masyarakat. Itulah salah satu isi dasar amal usaha Muhammadiyah dalam matan kepribadian Muhammadiyah yang dicetuskan oleh Kiai Haji Fakih Usman, yaitu tokoh bangsa dan tokoh Muhammadiyah asal Gresik. Tugas kalian adalah
tulislah kembali di buku Kemuhammadiyaan dengan tulisan yang indah. Kiai Haji Fakih Usman sangatlah berjasa dalam mengembalikan ajaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itulah anak-anak riwayat kisah dari Kiai Haji Fakih Usman. Semoga bermanfaat. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.